kondisi kalian pasti masih sehat semua. Semoga masih bersemangat ya belajar walaupun tidak berada dalam kelas. Pada kesempatan kali ini saya akan membantu kalian menjelaskan dan mengingat kembali materi tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah dibagi menjadi beberapa wilayah, mulai dari pemerintahan daerah yang paling luas dari negara kita yang keseluruhan yang disebut sebagai NKRI, maka akan dibagi menjadi beberapa wilayah, yaitu yang disebut dengan provinsi. Nah, provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Di wilayah provinsi ini ada beberapa lembaga-lembaga lain, seperti dalam kepolisian tingkat provinsi disebut sebagai kepolisian daerah atau Polda. Nah, pemimpin dari Polda ini disebut sebagai Kapolda. Nah, di provinsi juga memiliki lembaga perwakilan rakyat yang disebut dengan DPRD tingkat provinsi. Di bawah wilayah provinsi ada dibagi lagi, disebut dengan kota atau kabupaten. Kota atau kabupaten ini posisinya sejajar. Yang membedakan hanya tingkat perekonomiannya saja. Jadi kalau di kota itu kalian bisa lihat di contoh di kota Solo ini, pekerjaannya bermacam-macam, tingkat perekonomiannya juga sangat tinggi. Berbeda dengan di kabupaten. Kabupaten ini tingkat perekonomiannya tidak seperti di kota. Sebagian besar dari mereka memiliki mata pencaharian yang sama. Di tingkat kota atau kabupaten ini, untuk di kota dipimpin oleh seorang wali kota. Lalu untuk kabupaten dipimpin oleh seorang bupati. Untuk lembaga-lembaga yang berada di tingkat kota, untuk lembaga kepolisian disebut dengan Polres, Kepolisian Resort. Untuk pemimpinnya disebut sebagai Kapolres. Lalu untuk lembaga perwakilan rakyat disebut sebagai atau kita kenal sebagai DPRD tingkat kota atau DPRD tingkat kabupaten. Nah, di bawah kota ada pembagian wilayah lagi yang disebut dengan kecamatan. Kecamatan ini dipimpin oleh camat, atau kalau laki-laki ya Pak Camat, kalau perempuan ya Bu Camat. Untuk lembaga yang lain yang mendukung di wilayah kecamatan, untuk lembaga kepolisian kita kenal dengan Polsek. Nah, jadi kalau ada sesuatu hal yang berkaitan dengan permasalahan di kehidupan sehari-hari, kalau kita perlu melapor ke kepolisian ya sesuai dengan wilayah tempat tinggal kita. Kalau kita tinggal di Kecamatan Pasar Kliwon, maka kita melapor ke Polsek Pasar Kliwon. Di sebelah kita kan masuk di Kecamatan Pasar Kliwon. Untuk lembaga perwakilan rakyat tidak ada, karena kecamatan itu sebenarnya masih bagian dari kota atau kabupaten. Jadi kecamatan ini masih membantu tugas dari Bapak Wali Kota dan Bapak Bupati, atau Wali Kota atau Bupati ya. Lalu di bawah kota atau kabupaten ada desa atau kelurahan. Ini juga sejajar desa dan kelurahan itu. Kalau desa dipimpin oleh kepala desa, sedangkan kelurahan dipimpin oleh lurah. Untuk perbedaan lurah dan kepala desa akan kita bahas di lain waktu. Untuk lembaga-lembaga yang ada di sekitar kota dan kabupaten, desa dan kelurahan, itu ada BPD. Kita ulangi sekali lagi. Untuk yang pertama, setelah presiden itu wilayahnya dibagi menjadi beberapa daerah, yaitu tingkat provinsi, paling atas provinsi, lalu ada kota dan kabupaten, ada kecamatan, lalu ada
desa atau kelurahan yang di provinsi dipimpin oleh seorang gubernur, lalu lembaga kepolisian daerah atau Polda dipimpin oleh Kapolda, lalu untuk yang kota atau kabupaten, kota dipimpin oleh wali kota, kabupaten dipimpin oleh bupati, lalu untuk kepolisiannya yaitu disebut sebagai Polres, dipimpin oleh seorang Kapolres. Kemudian untuk berikutnya dibagi lagi di kecamatan. Kecamatan masih mengikuti pemerintah di tingkat kota dan kabupaten. Untuk perwakilan rakyatnya tidak ada, ya. Untuk kepolisian di tingkat kecamatan disebut dengan Polsek, dipimpin oleh Kapolsek. Lalu yang paling bawah ada desa atau kelurahan. Untuk desa dipimpin oleh kepala desa, untuk yang kelurahan dipimpin oleh lurah. Untuk lembaga perwakilan rakyatnya disebut sebagai BPD. Demikian penjelasan kali ini. Kalau ada yang masih belum paham bisa ditanyakan secara langsung melalui media online. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.